Ya lanjut. فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و10 تسليمات و153 تسبيحة. Iya, ada nuskah lain nggak? Ya di sini di nuskahnya wa tis'u tasyahhudat. Ya, ada sama ya. Lanjut. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا. Ya. Cukup. Lanjut. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. Ya, ini kita udah jelasin ya bahwasanya duduk dalam sholat itu gimana pun nggak ada yang haram ya, nggak ada yang haram, paling tinggi ya makruh doang ya, jadi nggak ada yang haram ya, mau begini ya, bahkan yang kemarin tunjukin yang ikha begini juga boleh, tapi makruh hukumnya. Ini tatkala julus. Nah, kalau lagi sakit qiyamnya itu boleh jadi julus ya, paham ya? Kalau lagi sakit qiyamnya itu boleh jadi julus, jadi ya baca ya qiyamnya julus kalau lagi sakit ya. Sakitnya patokannya gimana ya, bobit maridnya gimana ya, nah ini ditulis nih ya, bobitnya gimana ya, bobitnya ya mubihut tayammum udah membolehkan ya, mubihut tayammum yang membolehkan tayamum, maka membolehkan untuk duduk dalam sholat ya. Mubihut tayamum ya, misalnya ya berarti kalau misalnya disebutin seingat anak dulu, anak belajar misalnya pusing tuh, walaupun badan segar gitu, tapi kepala pusing. Penyakit apa yang pusing-pusing itu? Migren. Kalau migren kan satu ya, darah rendah kayak gitu, tapi parah banget gitu ya. Apalagi vertigo, penyakit pusing, apalagi ya banyak ya, nggak turun mukafa'ah, nggak ada duit ya. Ya kalau yang udah punya istri diomelin istri nah itu semua obat itu penyakit pusing ya. Tapi yang terakhir itu nggak boleh sholat duduk ya. Nah itu ya intinya gitu Zat. Kalau ada bapak-bapak ya termenung ya, bengong gitu, nah, itu musibahnya paling nggak jauh dari dua ya. Yang satu ya dompetnya lagi kosong, kedua habis diomelin istri udah. Ya itu. Nah, kalau istri ya ada lagi nanti babnya beda lagi. Nah, kalau cowok itu alhamdulillah Thalib Jamiah Islamiyah nggak ngerasain gitu. Thalib kantongnya penuh terus insyaallah. Ya, kalau 800 nggak cukup, wah gaya hidupnya kurang harus dipertanyakan. Kecuali kalau kayak Ustaz Chandra Thalib, siapa yang kenal ya? Ustaz ACT. Ustaz ACT, subhanallah, Ustaz ACT ya. Ada yang dekat sama Ustaz ACT ya. Beliau ya seluruh mukafa'ah dibeli buat kitab ya. Mukafa'ah beli buat kitab. Nah kemudian makan beliau dikirim, nah, masih ditransfer sama orang tua. Nah terus juga beliau buka dana wakaf kitab ya, ada buka dana wakaf kitab, dan beliau juga ustadz itu berarti ya banyak jamaah lah. Jadi beliau lagi S1 itu udah ya dakwahnya udah cukup luas lah, padahal baru S1 gitu. Jadi beliau buka donasi untuk wakaf kitab. Beliau itu aneh inget banget ya. Beliau 2 tahun di atas sana, aneh inget banget semester ke-6 tuh, semester 6 S1 tuh, setahuannya ya, seingatannya ya, beliau ngirim kitab 100 karton ya. Itu udah nggak bakalan bisa dipecahkan rekor tersebut, udah nggak bisa ya. Kemudian semester berikutnya tuh puluhan, tapi lulus S1 nya duluan Ana. Jadi beliau tuh nyantai banget, apalagi dulu kan S1 tuh nggak wajib 4 tahun
wajib 4 tahun tuh pas angkatan anak doang. Angkatan doang, anak doang. Nah, pas awal angkatan anak, atas anak S1 bisa 8 tahun. Ya, kayak UIN udah di UIN di Jakarta, di Indonesia. Kalau sekarang juga nggak bisa ya, kuliah di Indonesia bertahun-tahun gitu nggak bisa. Kalau nggak salah 6 tahun. minimal maksimal 6 tahun kan ya, maksimal 6 tahun. Nah itu beliau kalau dikalkulasikan Allah alam berapa, mungkin bisa sampai nyentuh 200 kali. 200 ini. Beliau bikin apa? Lentera apa nama Rumah literasi. rumah literasi ya di Gorontalo ya. ACT ya. Bilang apa namanya? Dulu kalau ada fikih Syafi'i ya. Kalau nanya permasalahan fikih Syafi'i kadang ke anak, kalau nanya tobah fikih Syafi'i kadang tanya ke anak jawab aja. Waduh, laisal mas'ulu anhu bi alam minas sa'il. Antum lebih paham ya. Dulu anak apa namanya? Buku-buku fikih Syafi'i di masjid, di maktabah Masjid Nabawi itu kurang lebih seingat anak 8 rak lah, 8 rak atau 10 itu anak tasawuf semua ya, anak tasawuf semua yang di 8 atau 10 gitu, pakai tulisan tangan apa namanya, ternyata hilang tulisan tangannya. Jadi lagi S1 tuh wah pokoknya fikih Syafi'inya masih lumayan lah, masih lumayan. Ini sekarang masih sekarang sisa-sisanya nih. Makanya banyak yang nggak tahu anak pertanyaannya. Lanjut tadi sampai mana? Sholat jalis. Oh iya, dari ini ya, dari apa? Dari pusing gara-gara ini. Keluarnya dari situ. Keluarnya dari situ. Nah itu maka boleh duduk. Nah duduknya gimana terserah, tapi sunnahnya iftirash ya. Sunnahnya iftirash itu yang sunnah ya. Lanjut. Wa man ajaza 'anil julusi. Ini kalau ada yang nanya fadhol ya, di tempat langsung. Nah, wa man ajaza ya shalla muttaji'an. ya. Nah barang siapa yang tidak bisa duduk maka dia miring, tidur miring ya, tidur miring kayak mayit ya, tidur. Jadi kanannya kanannya ngadep kiblat. Nah, kalau yang julus sudah paham ya, sujudnya ya, rukunya udah paham ya. Rukunya ya ruku ya ini. Nah kalau sujud minimal seini, minimal ya. Jadi ngelebihin apa tuh? Lutut. Kalau sujud ya, kalau sujud ngelebihin seperti itu. Kalau ruku begini aja udah cukup ya, walaupun nggak sampai ini ya. Nah kalau muttaji maka bangun dulu. Ribet banget. Nah, jadi kalau muttaji sujud sama rukunya sama kayak duduk. Paham ya? Jadi diringankannya ketika qiyamnya aja ya, dan ketika tasyahud ya, ketika qiyam dan tasyahud boleh tiduran ya, paham ya? Nah tapi kalau ruku dan sujudnya tetap begini, paham ya? Nah kalau nggak bisa ittija, baru istilqa. Nah istilqa baru rukunya nggak perlu di ruku dan sujudnya tetap istilqa ya, paham ya? Cuman isyaratnya sebisa mungkin. Kalau dia bisa begini, kalau dia bisa duduk begini nih, maksudnya bisa ditinggiin ininya belakangnya bisa ditinggiin, bahkan bisa sampai begini ya maka begini rukunya. Pokoknya ruku sujudnya sebisanya lah, paham ya? Jadi kalau bisa sama punggung, nggak bisa sama punggung sama leher dan kepala. Kalau nggak bisa ya nggak bisa leher, kepala doang misalnya gini doang gitu. Nah kalau nggak bisa juga ya kelopak mata, paham ya?
Kalau tadi kan yang pas ija itu pas qiyam sama tasyahud aja. Berarti pas ruku sama sujud dia berdiri lagi seperti iftirash gitu, iftirash baru Iya. memberikan isyarat gitu aja. Enggak, sama kayak ruku. Sama kayak sholatnya jalis. Ya, sholatnya jalis. Berarti gini agak Iya, gitu aja. sama. Itu bukannya kayak lebih ribet kayaknya. Ribet, lebih ribet, Lebih lebih ribet. Lebih ribet, seperti itu paham ya. Nah, ketika duduk pun ini apa namanya? Kalau dia bisa sujud maka sujud. Ya, ketika duduk tuh. Nah, ketika dia sholat duduk, nah kalau dia kalau ruku ya, tadi begini dong, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sujud, kalau dia bisa sujud langsung sujud. Paham ya? Kalau dia seperti itu. Anda pernah lihat di Nabawi orang sholat kayak gini, dia agak berdiri. Itu apa karena nggak bisa duduk makanya jadi dia apa namanya? Nah, iya. Nah, itu dibahasin, dibahas barang siapa yang nggak bisa diri sempurna maka diri sebisanya. Jadi rentetannya benar-benar sebisanya. Ya, rentetannya benar-benar sebisanya. Jadi barang siapa yang nggak bisa diri, ya nggak bisa tegak, ya maka nunduk gini. Ya, bahkan dulu dibahas ya misalnya dulu maksudnya lagi anak belajar ya. Orang misalnya nahan kencing ya. Nahan kencing ya mungkin karena kantong kemihnya lemah atau gimana ya. Nah, sampai dirinya begini ya. Nah, dirinya bongkok nahan ini ya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Lanjut. Faslun. Oh, udah ya? Langsung pas loh. Oh ya udah. Kalau nggak ada yang ini. Nah, kalau sholat sunnah ya apa namanya? Kalau sholat sunnah, nah maka sujudnya wajib. Kan boleh duduk ya. Sholat sunnah boleh duduk. Nah, tapi sujudnya wajib sujud beneran. Ya wajib sujud. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Berarti kalau misalnya sholat di mobil, misalkan boleh sholat sunnah sambil ngadep ke kendaraan, itu sujudnya Ya sujudnya lebih sebisanya lagi sebisanya. Ya lanjut. faslun as-sahwu fi sholat wal matruku min as-sholati thalathatu asya'a. Al-awwal fardun wa tsani sunnatun. Ya fardun di sini maksudnya rukun ya. Kan kemarin kita udah sampaikan istilah yang ma'rufnya ya. Fikih Syafi'i rukun, ab'ad, hayat ya. Wa sunnatun Wa tsalis hayatun. nah sunnah di sini maksudnya ab'ad ya. Ab'ad. Nah, wa hayatun ya. Tadi sunnah hayat. Ya, lanjut. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Iya, jadi kalau sholat ini, kalau rukun ya, misalnya lupa nggak baca Fatihah misalnya, bengong, maka dia tetap kerjakan ininya sujud Al-Fatihahnya. Ini contoh anak kasih kasus langsung nih. Imam misalnya, makmum dia lagi baca, dia jadi makmum cuman bengong ya. Habis itu dia belum baca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Nah, apa yang diperbuat oleh makmum ini? Ya, baca Al-Fatihah atau langsung rukuk aja ikutin imam? Kayaknya udah dibahas ya. Udah dibahas ya? Oh udah ya. Jawabannya apa? Kalau ngikutin madhab Syafi'i, Fatihah bisa baca dulu sampai kita rukun panjang. santai ya. Kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu udah dibahas berarti. Nah, intinya apa? Kalau udah dibahas enak ya, nggak capek neranginnya. Yang penting udah yang penting kalau kita meninggalkan rukun, maka kita harus, dan ketika ingat kita harus kerjakan ya. Walaupun lu ingatnya udah beberapa rakaat berikutnya, walaupun ingatnya setelah salam. Nah, ini penting nih, boleh ditakhid ya, atau tambahin ya, walaupun nggak ada salam, tapi dengan syarat wazamanu qaribun ya, masih baru selesai sholat gitu. Nah, barunya ini patokannya apa? Urf ya.
sujud lagi. kurang sujud sekali atau masih 3 rakaat misalnya. Ya, bengong dia. Orang yang bengong tipikalnya apa ya? Psikolognya apa ya yang bengong? Apa ya? Apa sih namanya? Ada yang di sini ada yang suka belajar psikolog? Enggak? Psikolog apa? Orang yang suka bengong tuh apa? Introvert. Hah? Introvert. Bukan. Melankolis. Hah? Yang melankolis sensitif. Lupa enggak? Kayaknya bukan itu dah. Ya, ini orang yang tipikal ini dia ini dalam sekali. Ya. Dalam sekali. Ya apa namanya? Bisa jadi dia nggak pakai baju nih, sletingnya nggak di ini, bisa jadi apa? Pokoknya terlalu dalam. Ya bisa. Kalau bisa jadi dia apa? Mikirin sesuatu nggak nyadar bahwanya dia nyeker misalnya nggak pakai sendal gitu. Orang yang dalam kayak gini nih bisa kalau ngelamun dalam banget. Nih misalnya orang kayak gini ngelamunnya dalam sholatnya tingkatnya udah tingkat dewa gitu. Oh ternyata baru 3 rakaat misalnya. Nah udah salam. Nah habis itu berapa menit kemudian misalnya 5 menit ya. 5 menit kemudian baru ingat. 5 menit lama nggak kira-kira? Lama ya 5 menit. Nah misalnya 30 detik. Nah gitulah bil urf lah ya, urf ya. Kalau 5 menit kan sholat aja 5 menit. Nah ya pokoknya wazamanu qarib, maksudnya qarib di sini kurban urfian ya. Ya seperti itu. Nah wabana alaihi, maka dia kudu laksanakan ya. Kalau andai kan dia ketinggalan Al-Fatihahnya di rakaat pertama dan dia ingatnya baru di rakaat keempat, nah berarti ulang. Dia rakaat ke-1 dan ke-4 itu nggak dianggap. Ulang dari awal. Hah? Ulang dari awal. Ulang dari awal. Kata imam saya. Hah? Kata jadi imam. Iya, walaupun jadi imam, walaupun dianya imam gitu, sama. Gimana sebenarnya? Wa kullu ruknin bab sujud sahwi. Oh, dari awal dulu ya. Ya. Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya ma ba'dahu lagwun ila an ta'tiya. Cakep ya satu bait tuh. Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya ma ba'dahu lagwun ila an ta'tiya. Ya, lanjut. Tadi ada yang nanya. Ustaz Mahfudnya. Itu ketika setelah salam kan misalkan kayak lupa sujud itu langsung sujud saja atau tak boleh ikhram dulu baru sujud. Nambahin pokoknya. Enggak harus takbiratul ihram langsung. Nah, tapi yang penting ke posisi dia sebelum melakukan rukun tersebut. Nah, paham ya? Jadi kalau Anda kan yang ketinggalan sujud, maka dia dari duduk. Dia duduk, nah baru sujud. Nah, kalau yang ketinggalan Al-Fatihah misalnya, maka kudu wajib diri dulu baru Al-Fatihah. Kalau yang ketinggalan ruku, maka dia wajib diri dulu baru ruku. Jadi jangan sampai dari duduk langsung ke ruku. Misalnya dia lupa ruku tapi udah duduk, nah maka diri dulu baru ruku. Jadi dia wajib mengerjakan persiapan dari rukun sebelumnya. Ya. Ada lagi? Kalau misalkan batal, udah dulu berarti. Kalau dia batal, dia udah salam misalnya, dia udah salam tapi batal wudu ya. Batal wudu. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang batal wudu nggak bisa yasta'nif. Wudu yasta'nif. Iya, nggak bisa nggak bisa yuwasil, nggak bisa yabni alaihi. Ya. Itu namanya bisa sampai sujud itu langsung selesai aja atau setelahnya kayak tasyahud lagi gitu. Tadi yang Anda bilang, Oh iya, batal semua. batal semua Meskipun udah salam gitu. meskipun udah salam. Ya. Jadi yang sesuatu yang enggak masalah, enggak la yadhur ya. Lupa yang tidak yadhur tatkala sudah salam itu ragu. Nah, itu enggak yadhur. Misalnya habis salam nih udah salam. Tadi ragu nih udah baca Al-Fatihah apa enggak. Nah, ini enggak masalah. Ya, jadi al-aslu fil ibadah ba'dan tihaiha
ba'dan tihaiha ya, itu tamamuha. Ya. Nah, kalau yang kasus kita ini, yang di awal ini itu yakin. Ya, paham ya? Paham. Ada lagi? Ini pelajaran. Udah lama nggak murajaah ya. Jadi kalau misalnya syaknya masih di dalam sholat, misalnya di Nah, beda dengan syak yang masih dalam sholat. Nah, lanjut. misalnya di rakaat 4, Uh-huh. dia ragu apakah di rakaat pertama dia Ah, betul. ah, ah. Nah itu kasus ini gimana? Nah. Solusinya? Ya, kalau syak ini kan, jadi intabih ya, syak itu 50-50 ya. Ya soalnya di hadis kadang-kadang syak bermakna dhon. Dhon. Ya bisa jadi ya, itu jamak ya, jamak baina ahadits ya. Nah, kadang syak bermakna dhon ya, lebih dari 50%. Nah, adapun kalau syak, nah contohnya gimana? Ana ragu-ragu nih, apa namanya? Ragu-ragunya contohnya tadi anda bilang gimana? Dia udah di rakaat 4 tapi syak apa kalau dia bisa Fatihah di rakaat pertama dulu. Syak al-Fatihah. Yang di rakaat pertama. Oh. Allahu a'lam bishawab, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya al-aslu al-adam, Ustaz. Di kaidah ini. Di kaidah ini bisa jadi al-aslu al-adam. Intinya syak sebelum salam itu yadur. Bisa yadur. Ya, bisa yadur. Allahu a'lam bishawab, Ustaz. Allahu a'lam. Ini PR lah, PR ya. Yang penting anak ini anak belajar di Fathul Mu'in dulu. Seingat anak syak itu kalau sebelum salam itu yadur. Nah, jadi kaidah fikih ya atau hukum fikih dalam syak itu macam-macam. Kalau kita syaknya misalnya fil adat, maka al aslu yakin al akhdhu bil aqal. Nah, tapi kalau syaknya mengerjakan apa enggak seperti itu. Nah, sepertinya dia kudu melakukan. Ya, kudu apa? Sama kayak yakin, sama kayak dhon. Balik lagi. Yang penting kalau syak meninggalkan sesuatu, apakah dia sujud sahwi? Ya, sujud sahwi. Ya, nah, tapi apakah dia mengerjakannya? Nah, seingat anak mengerjakannya juga. Nanti bisa dicek lah. Intinya kesimpulannya kalau syak itu kecuali kalau syaknya misalnya gini, kentut apa enggak ya tadi. Nah, kalau di sini maka hukumnya adalah enggak kentut. Jadi coba sebutkan 5 kaidah yang berkaitan dengan syak, kaidah fikih yang berkaitan dengan syak. Fadhal. Ayatin la yazul bisyak. Ya, 1. Apa nih gini tadi? Semua Ayat tahu ini. Allah. Ini benar. Itu doang. Ustaz bagus. Apa nih? Siapa lupa nah? Hafid. Salam aja. Oh, Hafid sama. Oh. Panggilannya apa? Hafid juga. Fadhal. Yakin lah bisa bilang yakin. Boleh. Ya jangan 5 lah, 6 lah. Tambah. Betul. Lah. Habib. Berkaitan dengan tentang ya. Pokoknya yang berkaitan dengan syak dengan Nah, bertabitan al-bayyinu khata'uhu. boleh yang 7 lah berarti lah. Ya, ini aja. Nah, tadi udah 3 ya. Al-yaqinu la yazulu atau la yuzalu illa bil yaqin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. La ibrata bidhanni baini khata'uhu. Nah, lanjut al-aslu al-adamu. Nah, kemudian al-aslu baqa'u makana ala makana. Kemudian al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Nah, kemudian al-aslu fil ibadati tadi yang Anda bilang badan tihaiha tamamuha. Ya, seperti itu. Itu berapa tuh? 7 udah nanya. Al-aslu al-adamu, al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Kemudian tadi al-aslu fil ibadah tadi sudah Anda bilang ya.
Nah itu yang berkaitan dengan syak seperti itu. Nah jadi nggak semua hukumnya sama gitu. Nah nggak semua hukumnya sama. Nah tapi seingat ana, nah kalau syak mengerjakan rukun apa udah enggak dan dia sebelum salam, maka dia kudu mengerjakannya seperti itu. Nah kalau ba'da salam enggak, kalau ba'da salam enggak seperti itu. Kecuali kalau yakin saja. Kecuali kalau yakin ini seperti itu. Ada lagi? Jadi misalnya kalau dia sholat sendiri 4 rakaat, terus di rakaat kedua udah di rakaat terakhir, sudah di rakaat keempat, terus dia yakin kalau Gimana? Ulang dia udah sholat 4 rakaat munfarid, terus sudah di rakaat terakhir dia teringat, dia yakin kalau di rakaat kedua dia nggak baca Al-Fatihah, berarti ini gugur, terus dia tambah rakaat baru. Nah berarti rakaat ketiga dan keempatnya nggak dianggap. Berarti Berarti Nah pas sampai keempat nambah tambah 2 lagi. iya. Nambah 3 Iya. Nambah 3. Oh dia lagi diri. Dia lagi diri nih, di rakaat keempatnya lagi diri. Nah, ya udah berarti rakaat 4 dia itu dianggap rakaat kedua. Berarti tambah 2. Bukan tambah 2. Dia masih rakaat kedua. Di rakaat. Iya, berarti tambah 2 lagi. Setelah rakaat itu tambah 2 lagi. Ada lagi? Paham ya? Itu maksud dari wa qulu rukman qatarok tasahiyya ma ba'dahu lagun ila anta'tiyah. Ya, jadi paralel, maksudnya nyambung gitu. Bukan balik lagi ke ini, enggak, bukan qada, tapi batal semua. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ada tadi ada yang nanya? Enggak ada. Ya, ada lanjut. Wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Iya, jadi sunnah itu nggak boleh dikerjakan, nggak boleh balik tatkala dia sudah talabus bil fard. Ya, setelah sudah talabus bil fard. Nah kalau jadi contohnya gini, dia lupa ini sunnah di sini maksudnya abad ya, apalagi hayat. Nah kalau dia sudah mengerjakan yang rukun, sudah mulai mengerjakan yang rukun, maka dia nggak boleh kembali untuk mengerjakan yang sunnah. Contohnya, yang ngasih contoh antum lah. Siapa yang ngasih contoh yang ringan-ringan? Pada Lupa di rakaat 2, lupa tasyahud awal langsung berdiri. dia di rakaat kedua lupa tasyahud awal, Sujud kedua langsung berdiri. sendiri, cakep. Nah rukun di sini rukun apa? Rukun qiyam, ahsan. Yang sunnahnya apa? Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal baik qu'udnya 2 ya. 2 sunnah berarti. 2 ab'ad di sini. Qu'udnya sama tasyahudnya. Kemarin kan kita udah jelasin itu 2 sunnah ab'ad ya. Nah, kasih contoh ya. Nah, mafhumnya ini udah paham ya? Maksud kaidah ini ya. Nah, keluar dari kaidah ini kalau dia baru memulai yang sunnah juga. Ya, dia sudah mengerjakan yang sunnah. Nah, tapi dia lupa mengerjakan yang sunnah, habis itu dia mengerjakan sunnah yang lain. Nah, maka dia boleh kembali untuk mengerjakan sunnah yang sebelumnya. Contohnya apa? Ini paham ya? Jadi dia melupakan sebuah sunnah. Nah, sebuah sunnah. Tapi sunnah tersebut setelahnya sunnah lagi. Dia sudah mulai di sunnah yang kedua. Nah, kan tadi syaratnya talabusnya bil fard ya. Nah, kalau talabusnya dengan sunnah, dia masih bisa kembali mengerjakan. Contohnya apa? Misalnya, Yang bisa jawab ya. Gorengannya double kayaknya Ustaz. Menunya? Ya, apa aja lah menunya. Tonton. lupa istiftah keburu ta'awuz. Benar sekali. Apa namanya? Kalau dia sudah baca Al-Fatihah, maka nggak boleh lagi. Nggak boleh baca istiftah ataupun baca ta'awud. Jadi antum lupa ta'awud nih, tapi udah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa baca ta'awud lagi, nggak disunahkan.
bukan gak disunahkan, udah nggak sunnah lagi, udah memang udah tinggal, paham ya? Dia lupa baca istiftah tapi sudah baca ta'awud, maka balik ke istiftah ya, nanti baca ta'awud lah. Cakep ya, lanjut. Walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Nah, ini maksudnya sunnah abad ya. Kalau ditinggalkan maka sujud sahwi walaupun sengaja ya. Gimana disebutnya? Kubailah taslimin sajadah. Ya. Watat kiba'din amdan aw lidhubli ya, amdan sengaja, males tasyahud awal dah langsung diri aja misalnya. Ya, maka tetap sunnah sujud sahwi ya. Lanjut. Jadi sebenarnya bukan sujud sahwi ya, sujudul amdi ya. Sujudul amdi ya. Lanjut. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Iya. Wala yasjudu lisahwi ya, enggak usah sujud sahwi ya. Lanjut. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Iya, lanjut. Wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla as-salami. Iya, qabla salam. Ya, qabla salam ya, dua kali sujud. Jadi dalam mazhab Syafi'i dalam 4 mazhab Anda pernah bilang kayaknya dah enggak sujud sahwi enggak bisa jadi wajib kecuali satu hal dalam mazhab Hambali ya. Di sini siapa yang belajar Raudhul Murbi? Yang belajar Raudhul. Di sini siapa yang syariah dan belajar Raudhul Murbi? Ente? Udah beda ya? Ini enggak ada berarti yang belajar Raudhul Murbi. Wah. Di sini siapa yang pernah ikut daurah kitab Hambali? Apa kayak gitu? Antum apa? Kitab apa? Amdot Tufik. Di Syekh Khalid. Di Balawi di mana sih? Di Balawi sini ya. Iya. Antum apa? Dan ya daurah juga, tapi dars kita juga semester awal pakai unjak. Di mana? Di Sanam kuliah. Oh, di kuliah. Oh. Cari ya, satu hal sujud sahwi bisa wajib di Hambali. Ya, bagus ya. Cari. Di Safi ada kan? Hah? Di Safi ada satu hal juga. Oh, betul. Apa itu? Ketika makmum kemudian Oh, imamnya sujud sahwi. iya. Itu karena apa? Karena sujudnya imam. Karena sujudnya imam. Enggak, ini independen, sujud sendiri gitu. Sujud sahwi sendiri, bukan makmum. Kalau Hambali ini yang Anda maksud tuh ini bukan jadi makmum, bukan karena dia makmum. Ya, apa? Ya itu namanya algos ya, algos fiqhiyah. Ya, algos fiqhiyah. Jadi dalam Syafi'i ma'ruf udah nggak ada sujud sahwi yang wajib, tapi bisa jadi wajib. Nah, kayak gitu-gitu. Misalnya gini. Ya ma'ruf kalau perempuan tuh melaksanakan masa iddah. Ya, tapi ada cowok yang ada masa idahnya gitu. Ya gitu-gitu lah, algos fiqhiyah. Ada kitab apa namanya? Kalau dalam mazhab Hambali ada namanya Al-Ghaus Al-Fiqhiyah, punya Syekh Abdullah Jibrin ya. Dalam mazhab Syafi'i juga ada, lupa anak. Nah, ada kitab namanya itu kitab itu isinya adalah tentang daftar kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya, jadi buku indeks namanya. Indeks. Jadi itu kitab isinya ngejelasin buku-buku ya mu'jam, kamus kitab fikih Syafi'i. Yang ngarang orang Medan ya. Nah, Mandailing ya nama ininya ya. Mandailing. Nah, karena nggak tahu judulnya apa. Si Habib tugasnya ya. Ente cari ya, kitab ini ya. Pengarangnya orang Indonesia, lupa namanya siapa, dari Mandailing ya, dari Mandailing. Itu isinya mu'jam ya, mu'jam kitab-kitab ya. Haram sih, tinggal Haram ada bukunya, ada di Haram, tapi lupaan. Cari ini ya, apa namanya ya, soalnya bisa jadi di internet ada. Kalau di internet ada ini. Ada lagi yang bertanya? Ya. Nah, itu kalau di kitab ini disebutin
furuk fiqhiyah, al-ghus fiqhiyah dalam mazhab Syafi'i, kitabnya apa aja. Kitab ini kitabnya mu'jam lah pokoknya. Mu'jam kitab. Ya, lanjut. Faslun al-awqatul lati tukrahu fiha as-salatu. Kitab apa yang paling kitab Faharis. Jadi kitab kayak gini namanya kitab apa? Faharis. Kitab Faharis ya. Bisa dibilang Faharis, bisa bilang Adillah, bisa bilang Kasyafat ya. Kasyaf. Bisa dibilang Kasyaf. Bahasa Indonesia apa ya? Indeks lah. Kitab-kitab indeks lah. Ilmu indeks. Nah, kitab apa yang paling terkenal dalam ilmu Faharis? Yang sering disebutin sama orang. Hah? Mau coba Muhammad ya Fatihah ini apa? Bukan. Enggak, itu indeks lafaz hadis. Kalau ini indeks kitab. Oh. Nah, beda ya. Ada lagi yang paling terkenal. Ana nggak tahu nih antum kenal apa enggak ya. kalau Ana dari dulu bang, dari pesantren kayaknya terkenal. Nama kitabnya Ana kasih kisi-kisi nih. Pengarangnya namanya Haji. Nama pengarangnya Haji. Dia bukan orang Indonesia tapi namanya Haji. Nggak tahu deh. Mungkin tradisi juga kali di negaranya dibilang Haji. Namanya Haji Khalifah. Ya, nama kitabnya Kashful Bunun. Nggak ada yang gitu ya. Biasanya oh benar ya. Harusnya ada karena dia udah ingat dulu kan, tapi lupa karena bilang Kashful Bunun. Kayak gitu harusnya. Berarti ini emang nggak ada yang tahu ya. Kashful Bunun itu terkenal lah, 7 jilid ya. 7 jilid. Nah, ini baru yang Faharis. Ada lagi yang lebih ajib ya. Dia nyebutin kitab tapi nyebutin sanad dia ke kitab tersebut. Paham bedanya ya? Kalau kitab-kitab Faharis itu isi kitabnya nyebutin kitab-kitab aja. Nah, tapi ada ilmu lain. Dia nyebutin kitab tapi beserta sanad mu'alif dia ke mu'alif kitab tersebut. Paham ya? Paham. Nah, ilmu yang kedua ini namanya ilmu apa? Hah? Sanad. Ahsan. Thabat. Nah, ada lagi nama lainnya? Thabat ini untuk ahlul masyriq. Nah, kalau untuk ahlul maghrib namanya apa? Ya, bisa diartikan Fihris juga bisa. Tapi dulu ya, Fihris Ibn Khair ya. Ada lagi namanya apa? Ya, bisa diartikan juga ma'ajim. Ya, ilmu ma'ajim. Ya. Contohnya kitab apa yang paling terkenal dalam ma'ajim? Jamul Kabir. Hah? Jamul Kabir. Atau berani? Enggak, bukan. Ya, jadi paham ya? Jadi kitab-kitab itu rata-rata punya sanad. Ya, Matan Abi Syuja ini ada sanadnya. Ya, ada sanadnya. Ya. Apa namanya? Kitab apa Sahih Bukhari ada sanadnya sampai ke kita bahkan. Nah, ada ulama yang sanadnya banyak, nah iseng bikin buku. Nah, bukunya itu adalah buku-buku yang dia riwayatin dengan sanad. Ya, Pak Syekh Yasin Fadani ya itu banyak banget kitab-kitab sahabat ya, kitab-kitab sahabat. Yang paling terkenal namanya Mu'jam Mufahros punya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan punya orientalis ya. Bukan punya orientalis. Al-Mu'jam Al-Mufahros fi tartibi Al-Majma' Al-Mu'assas itu 1 jilid maaf. Itu isinya adalah kitab-kitab yang diriwayatkan sama Imam Ibnu Hajar dengan sanad. Imam Ibnu Hajar tuh berguru dari Ibnu Hajar Asqalani. Ya, jadi kalau antum punya tahu kitab apa yang terkenal, kitab misalnya Sahih Bukhari gitu, Anda mau tahu sanadnya Sahih Bukhari dari Imam Bukhari sampai Imam Ibnu Hajar. Ya, nah Imam Ibnu Hajar ini kan termasuk pangkalan lah, stasiunnya lah. Artinya Zakaria Al-Ansari kan ma'ruf ya,
terkenal ya kalau antum mengambil sanad-sanad. Nah biasanya mampir ke Zakaria Al-Ansari pasti jimaknya ngumpulnya pasti di Zakaria Al-Ansari, bukan pastinya, biasanya. Nah Zakaria Al-Ansari pun biasanya dari Imam Ibnu Hajar, kan memang Zakaria Al-Ansari murid dari Imam Ibnu Hajar Asqalani, makanya itu kitab paling mantap ya, kitab Mu'jam paling nomor 1 lah ya. Ya, ini sampai situ dari mana ya? Kitab-kitab itu ya. Ya, wasujud sahwi sunnatun wa mahalhu qabla salam. Ya, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, lanjut. Faslun. Siapa yang ini udah berapa menit? Udah 50 menit. 50. Ya, 10 menit lagi lah. Hanif baca. Hanif Abdullah ya. Faslun wa khamsatu awqatin Iya. la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Iya, illa sholata lahan sababun. Nah ini kayaknya harusnya dipelajarinya di bab mikot ya, di bab mawakid ya, di bab mawakid. Tapi nggak apa-apa. Ini udah kayaknya udah pernah jelasin. Jadi sholat sunnah itu terbagi jadi 3 yang sering anak sampaikan. Nah, ada muakkad, ada yang dzatu sabab, ada yang mutlak ya. Nah kalau muakkad udah jelas lah ya. Nah yang diharamkan, nah ini hukumnya apa? Hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tahrim. Jadi sebenarnya haram lah, hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sampai haram. Nah jadi ada 5 waktu yang mana kita diharamkan ya, diharamkan untuk sholat sunnah mutlak di waktu-waktu tersebut. Paham ya? Jadi yang di hukumnya apa? Tadi Anda bilang kalau ada kata-kata karohah dalam bab ini, itu maksudnya karohah tahrim ya, seperti itu. Nah, apa bedanya haram sama makruh tahrim dalam mazhab Syafi'i? Ya, bedanya dalilnya kalau yang haram dalam mazhab Syafi'i ya, sahih atau sorry ya, mutawatir atau enggak mutawatir tapi sorry ya. Ya, jadi dhonniyu thubut wa dilalah. Nah bahasa lainnya dhonniyu thubut wa dilalah. Nah, jadi sesuatu yang hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i itu dalilnya kalau enggak qat'iyyu thubut. Qat'iyyu thubut itu berarti apa? Mutawatir, yang qat'i kayak Quran atau hadis mutawatir, paham ya? Nah, atau qat'iyyud dalalah. Qat'iyyud dalalah juga hadis sahih tapi qat'iyyud dalalah sorry banget gitu. Sorry banget. Ya. Paham ya maksud dari sorry ya? Sorry itu jelas enggak perlu ditakwil gitu. Ya, seperti itu. Nah, nah kalau makruh tahrim, nah makruh tahrim ini yang dhonni, as-subut, wa dalalah. Jadi hadis-hadis biasa, tapi dia nggak sorry, dia nggak sorry. Nah maka hukumnya adalah makruh tahrim dalam mazhab Syafi'i. Nah jadi makruh tahrim dosa nggak kalau dilakukan? Hukumnya dosa. Ya, tapi nggak sedosa versi Syafi'inya, nggak sedosa yang haram. Nah, yang haram dosa. Ya. Kalau makruh kan nggak dosa. Ya, jadi beda makruh tahrim. Makruh tahrim sama haram bedanya cuma di tingkat keharamannya aja. Sama kayak Abu Hanifah ya, Ustaz? Sama kayak Abu Hanifah, cuman lebih ausa Abu Hanifah. Aku tanzim. Jadi maksud Ana banyak banget hukum yang dalam Abu Hanifah tuh yang makruh tahrim, yang makruh tahrim. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya cuman beberapa masalah doang. Ya, penggunaannya tafriknya itu lebih ausa, lebih sering mazhab Hanafi. Nah, bagus pertanyaannya. Apa bedanya Syafi'i dan
dan Hanafi dalam masalah makruh tahrim. Secara mustalah sama, secara makna sama, cuman secara penggunaannya aja. Maksudnya seringnya dan gak seringnya, ya, seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak terlalu banyak yang makruh tahrim. Ya. Yang qat'iyud dalalah contohnya gimana sih? Qat'iyud dalalah contohnya misalnya haram, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya amaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya, lamun nahiyah, ya seperti itu. Atau bahkan ada kata-kata yahrumu, ya, atau ada kata-kata faradho Rasulullah. Nah itu semua yang qat'iyud dalalah itu mah. Hadis-hadis ini usul bukan ada fikih. nahan sebenarnya. Hadis-hadis. Nah itu dia, apa namanya, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Apa namanya, ya ini hadis siapa dah yang ada nahanya? Lupa anak. Bulughul Maram dan Bulughul Maram. Ah. Harus ada di sini. oh di situ ada? Ya enggak ada. Ya nanti dulu lah ya itu, ini apa namanya pembahasannya agak. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada lanjut. Nah ini yang itu pertanyaannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, sholat apa yang nggak boleh dilakukan? Tadi sholat nafil mutlak ya. Kalau nafil muakkad ya muakkad ya, masa dilakukan di ini. Nah kalau nafil sabab, nah masih boleh. Nah yang pertama apa? Tadi ba'da sholati, baca 5-5-nya. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس Iya. ومن طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر ممكن وإذا استوت حتى Ini 3 ya. Wa idza stawat 3 ya. Kemudian وبعد العصر حتى تغرب الشمس Iya. وبعد الغروب حتى يتكامل غروبها. iya. Nah jadi ya jadinya mana? Ada tadi saya coba. Pas spidol ya. Boleh ada spidol. Ya. Ya, nah. Jadi pertama apa? Ba'da sholat subhi. Nah, kemudian kedua apa? Indah tulu ya. Indah tulu. Nah, kemudian istiwa ya. Nah, kemudian ba'da sholati al-asr. Nah, kemudian ghurub ya. Nah, apa namanya? Ini kayaknya udah jelasin juga ya. Nah, ini fi'li. Nah, ini fi'li. Ya. Nah, kalau ini waqti. Sisanya waqti. Maksudnya fi'li ini setelah mengerjakan fi'li, ba'da fi'li. Nah, ini juga ba'da fi'li. Ya, maksudnya fi'li itu. Jadi setelah ente sholat subuh, ya maka nggak boleh sholat sunnah mutlak. Ya, paham ya? Begitu juga. Jadi ba'da sholat subuh ini bukan ba'da dukhuli waktu subuh. Ya, paham ya? Nah, tapi ba'da fi'li sholatil subuh ini juga sama. Ba'da fi'li sholatil asr. Ya, bukan ba'da wuku'i sholatil, ba'da dukhuli waktu al-asr. Jadi ba'da dukhuli waktu al-asr ente sholat sunnah mutlak enggak apa-apa. Ya, paham ya? Seperti itu. Begitu juga ba'da dukhuli waktu subuh. Antum sholat sunnah mutlak enggak apa-apa. Tambah sama kan qobliyahnya 2 rakaat. Tapi tambah sama sholat sunnah mutlak yang lain nggak apa-apa. Nah, tapi ba'da fi'li subhi sama ba'da fi'li asr nggak boleh. Paham ya? Nah, kalau 3 ini waktu. Memang benar waktu ini. Ya, bukan fi'al. Nah, indat tulu'. Nah, maksudnya indat tulu' di sini yang tadi Anda bilang, yang beberapa minggu yang lalu pas matahari keluar. Nah, ini namanya indat tulu'. Nah, sholat subuh, waktu sholat subuh sudah habis, tapi nggak boleh sholat duha. Kemarin kita udah bahas ini berapa menit? 15 menit, ya, antara 15 sampai 20.
Ya 15 sampai 20. Nah, ini istiwa kemarin kita bilang berapa menit? Hah? Kisaran 5 menit. Yang kata Syekh Abdullah Fauzan ini kisaran 5 menit sebelum zuhur. Nah, tapi ini juga Ana sampaikan kayak minggu lalu, ini hanya sebagian tempat dan sebagian musim. Kalau fuqaha ngasih contohnya Mekah ya, karena Mekah di tengah ya. Jadi kemungkinan golibnya nggak nyampe 5 menit ya. Jadi istiwa ini bahkan bisa jadi nggak ada istiwa gitu, bisa jadi nggak ada istiwa ya. Ya intinya 5 menit lah ininya ihtiyatnya 5 menit sebelum zuhur. Nah itu nggak boleh sholat, sudah nggak boleh sholat duha lagi, sudah nggak bisa sholat duha lagi ya, karena memang itu waktu istiwa, dan nggak boleh sholat sunnah mutlak ya. Nah kalau ba'da ghurub juga sama ya, sama kayak ini contohnya. Jadi tatkala ghurub, nah tapi belum sempurna. Nah ini belum boleh sholat. Paham ya? Alhamdulillah. Udah 1 jam kayaknya. Ini lebih enak digenjot ininya, ngajarnya cepet gitu. Sehari 3 bab, 5 bab, 10 atau nyantai aja. Jujur Ana beda nih. Ini ada yang nanya? Tapi di luar yang bisa jelas. Iya, Pak. Kalau dalam masalah wakaf, orang pengen wakaf misalnya, kemudian ke sebidang tanah gitu, Sebidang wakaf tanah sebidang ya. tanah ya. Tapi ketika ingin dimanfaatkan tanah tersebut, ada bangunan misalnya, ada orang yang membangun di tanah tersebut gitu. Atau misalnya kita nggak bisa pakai tanahnya terus, apakah ini nggak secara fikih ini gimana? Ini Ana wakaf tanah. Mau wakaf tanah misalnya. Mau wakaf tanah. Udah punya tanah. Udah ya, tapi Nah, ketika ingin wakaf ternyata udah ada orang yang menggunakan tanah tersebut gitu. nggak tahu. Tanahnya udah digunakan sama seseorang gitu, tanpa diketahui oleh si pemilik tanah gitu. Jadi gosok berarti. Iya, macam Gosok ya. Iya. Nah, pembahasan secara fikihnya itu. Iya. Ya laisa li'irqin dhalimin haq. Ya, jadi gosok ya, ini hukum menggunakan tanah ya, gosok. Hukum menggunakan tanah gosok. Nah, ini apa namanya? 2 mazhab ya, 2 mazhab ulama ya. 2 mazhab ulama. Kalau pertama dihancurin ya, dihancur. Kasusnya ini sih ya, kasus yang di hadis itu ini tumbuhan sih, tumbuhan bukan bangunan. Ini Ana jelasin dulu versi tumbuhannya. Versi tumbuhannya pertama dibabat ya, dibabat. Nah tumbuhannya dikasih ke pemiliknya yang gosok ini. Nah dia wajib bayar denda. Yang bayar yang gosok ini, dia wajib bayar denda, ongkos ongkos nyewa itu, ongkos nyewa di situ. Misalnya udah setahun gitu nanam itu, nah maka dia kudu wajib bayar setahun ya, itu versi tumbuhan. Nah kalau seakan-akan nyewa ya, tapi kudu ditebas ya. Kalau versi bangunannya nggak tahu dah. Kalau versi bangunannya nggak tahu ya, Allahu a'lam bishawab ya. Ya tetap nanti aja lah. Karena kalau masalah muamalah jujur malas mikir ya. Jadi rada nggak tahu kenapa anak kalau masalah muamalah kayak kurang banyak lupanya masalah hukum-hukum. Allahu a'lam bishawab lah. Tapi yang penting kalau dalam kasus tumbuhan paham ya, kata Nabi laisa li'irqin dhalimin haq ya. Jadi tumbuh-tumbuhannya ini yang ditanam hasil gosok ya, tanahnya, nah ini kudu dipangkas dan dia wajib bayar denda. Nah seperti itu. Nah mazhab kedua dia nggak wajib bayar denda. Nah tapi tanamannya bagi pemilik tanah.
Nah ini maksud dari irfin dolimiha. Ya zohirnya sih kalau kasus bangunan ya boleh di apa? Ya boleh diratain. Ya. Kalau andaikan dia nggak mau diratain, ya mungkin bisa juga. Tapi yang penting apa bayar denda dia selama dia mulai gosok tersebut. Nah berhubung ini udah diwakafkan dan mau dihancurin, ya bisa tadi. Ya. Kayaknya sudah cukup wadah ya. Ada lagi? Mulai tentang ba'da salatil asri itu kan. Kan jatuhnya berarti hukumnya ke karahiyatul tahrim. Iya tahrim. Nah, jadi kan berarti yang sholat sunnah imma dia mutlak ataupun sholat kayak sholat wudhu dan masjid itu termasuk Enggak, sholat wudhu sabab. Sabab. Iya, ada sabab sholat wudhu dan sabab. Jadi tatkala ya boleh sholat wudhu. Berarti kan kadang-kadang gini sering ada temukan mungkin di hari yang biasa ataupun ketika haji kemarin beberapa keluarga mungkin ya dia dapat jadwal misalnya di Raudhah setelah sholat asar. Itu kan mereka kan sholat sunnah ya. Cuma iya. itu ya bisa aja diniatin kayak sholat sunnah Tahiyatul masjid bisa. wudhu kan bisa. Bisa. Tapi kan nggak ya ini nggak kena inilah kan. Iya bisa. Mazhab Syafi'i boleh. Ada lagi? Apa? Antum di pertemuan kedua pernah ngomongin kalau kita keluar dari jemaah itu bisa kafir. Kalau kita Keluar dari jemaah, misalkan ulama makan nih, kita berbeda bisa kafir. iya. Contohnya apa? Jadi ini namanya nawaqidul Islam ya, tauhid. Maksudnya tauhid. Barang siapa yang menafikan ijma' para ulama, ini ijma'nya ijma' munaqid ya. Ijma'nya yang munaqid bukan ijma' yang masih mukhalaf ya. Nah itu maka dia bisa kafir. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajibnya ijma' apa mukhtalaf fik? Ijma'. Nah dia bilang sholat 5 waktu sunnah hukumnya. Nah dia kafir. Kitab apa yang paling bagus tentang ijma'? Paling bagus paling pertama bisa dibilang Ibnul Munzir paling tua. Imam Ibnul Munzir wafatnya kapan ya? Imam Ibnul Munzir wafat kapan? 300? 400? Abad ke-6 satu. Abad ke-6 Imam Ibnul Munzir yang ringkas Nabi Daud bukan sih? yang meringkas sunnah itu Imam Mundiri ya. Karena sambil makan ya. Lapar banget hadis. Imam Mundiri Imam Munzir lagi. Imam Ibnul Munzir wafat tahun berapa? Atau abad berapa? Ya tahun 319 sampai abad berapa? Nah, kitab ijma apa yang paling pertama? Bisa Ibnu Munzir. Nah, kitab ijma apa yang paling bagus, paling lengkap tapi mutaqaddimin? Punya Imam Ibnul Qattan Al-Fasi. Nama kitabnya Al-Iqna. Isinya 4.000 masalah. 4.000 masalah yang diijmakan. Nih recommended ya. Beli Al-Iqna 2 jilid. Keren. Ibnul Qattan Al-Fasi, Abu Hasan. Karena duluan ya, Eko ya. Dari maghrib. dari maghrib udah lapar tapi lagi di perpustakaan. Yang Ibnu Munzir nama kitabnya apa? Ibnu Munzir nama kitabnya Al-Ijma. Rupanya sekian ratus ya. Sekian ratus yang apa? Masalah yang diijma. Bagus ya. Tapi kalau yang paling ajma untuk mutaqaddimin itu nama kitabnya apa tadi? Al-Iqna. Di Masail al-Ijma punya Imam. Nah, tapi Imam Ibnu Hazm punya kitab namanya Mawaridul Ijma. Ibnu Hazm bagus juga. Nah, tapi dinakat sama Imam Syuuti ya, sama Imam Ibnu Taimiyah, makanya nggak rekomendasiin. Takutnya di apa?
Jadi ya belinya ya nakat aja, nakatnya bukan mawarid apa marotibul ijma punya Imam Ibnu Hazm. Tapi ala kulli hal bagus lah, bagus. Nah, dinakat sama Imam Ibnu Taimiyah namanya Naqdu Maratibil Ijma. Oh, udah berapa tuh? 4 kitab yang bagus tuh ya. Al-Ijma punya Ibnu Munzir. Kemudian ngurut Ibnu Hazm Maratibul Ijma. Sambil makan, kuah. Sama apa? Jadi habis itu Iqna sebelum Ibnu Taimiyah ya. Nah, baru setelahnya Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ini pertanyaan nih. Berarti ada faedahnya. Kenapa kok Ibnu Taimiyah nggak ngerot Iqna, Ibnu Qattan aja gitu? Kenapa ngerot yang sebelumnya lagi, yaitu punya Ibnu Hazm? Kata ulama ya karena Qattan ya udah lumayan bagus lah. Ibnu Hazm rada-rada zohiri, maksudnya kadang ada ijma yang nggak ijma. Ya, seperti itu. Nah, tapi kitab ijma yang paling bagus nomor 1 adalah yang muasir, yaitu Mawsu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami, keluaran Jami'ah Malik Saud. Nah, ini udah paling the best lah. Nih, kalau ada uang beli, recommended. Ya, recommended. Berapa ya? 10 atau 12 jilid lupa. Mawsu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami. Kalau Arba Masail Ijma. Nah, kehebatannya yang Mawsu'atul Ijma ini, keutamaannya dia ngejelasin semua hikayatul ijma. Ustaz Mubarok, semua ngejelasin hikayatul ijma, baik yang sahih ataupun yang enggak sahih, baik yang munaqidah ataupun yang mukhalafah, yang ada ikhtilafnya. Paham ya? Hikayatul Ijma itu. Hah? Hikayatul Ijma itu gimana? Maksudnya hikayatul ijma tuh ada ulama yang menghikayatkan bahwasanya ada ijma gitu. Ijma itu kan di abad-abad pertama. Kayak ijma itu ya sahabat, tabi'in. Nah, ijma itu kudu ada hikayahnya. Nah, ini kok belajar usul fikih jadinya. Sekarang ada ta'arudul ijma. Apa? Ta'arudul ijma. Nah, bahkan ada ta'arudul ijma kayak gitu. Nah, yang gitu-gitu makanya bilang semua hikayatul ijma, baik itu ada ta'arudnya, ada ikhtilafnya, itu semua dijelasin di Mawsu'atul Ijma ini. Dan dijelasin natijahnya. Ini ijma munaqidah apa enggak? Ngerujuk semua ke kitab-kitab yang tadi Anda sebutin, yang 4 itu, dan selainnya. Kitab yang selain 4 ini yang sering nukil ijma, kitab apa? Selain 4 yang Anda sebutin yang pertama. Hah? Ibnu Abdul Bar, Ahsan. Kitabnya apa aja? Ini ada yang mau nanya lagi nggak tentang fikih? Ya, tentang usul fikihnya nanti dulu. Anak kalau lagi nyantai gini bisa ngomong apa aja, nggak ini, nggak terkendali. Kalau misalkan perempuan nggak menemukan tempat tertutup untuk wudhu gimana? Kan terpaksa wudhu tempat terbuka. ya, Untuk apakah kan basuh tangannya apa sampai situ kan Ya. buka aurat gitu. ya, kayak di Sa'i loh, kayak di Mas'a. Ibu-ibu pada wudhu di Zam-Zam kan? Usahakan untuk tertutup auratnya. Ya, usahakan apa karena pakai kain atau tutupin temannya. Kalau nggak bisa ya basahin. Mesti bajunya tuh. Ya, basahin. Berarti nggak ada. Cuman bedanya kalau dia masah, kalau dia kepala, kerudung, basahnya cukup sedikit aja. Ya, tapi kalau dia gusel, kan dingin kan gimana? ya tapi mungkin takut kelihatan rambutnya. Nah itu dia nggak mau kelihatan misalnya. Ya kalau rambut mah gampang lah, mungkin bisa diangkat kan, diangkat tapi tetap tertutup kan, karena tapi barangkali ya ada yang nggak mau ngebuka. Nah itu kata ulama pun jelasin boleh basahin aja ininya, kerudungnya. Nah kalau tangan basahnya kudu becek, Kuyup. ya basah kuyup, ya sampai saya lanul mak, sampai airnya ngalir. Ya. Ada lagi?
kita sholat jamaah nih. Misalnya terlambat mau sholat, misalnya kita mau sholat kosor. Rupanya imam kita sholat biasa, sholat jamaah. Kita udah niat kosor nih 2 rakaat. Iya. Ternyata yang imamnya 4 rakaat, kan kita udah tajurnya 2 rakaat nih. Iya. Kita ikut imam sampai akhir atau gimana? Nah, karena lupa dengan mazhab Syafi'i ya. Yang penting disunahkan untuk itmam. Imam ikut. Iya, disunahkan untuk itmam. Kalau ditaklik dari awal pun boleh. Ini kata Imam Nawawi di Minhajul Talibin, kalau bisa ditaklik. Ana mau sholat nih, kalau imamnya mutim, ana mutim. Kalau imamnya qasir, ana qasir. Oh, betul. Boleh. Itu satu-satunya taklik niat boleh. Taklik biasanya nggak boleh. Berarti kalau sholat jenazah, misalnya kita kan kadang-kadang dengar nih alal amwat, untuk amwat sama atfal gitu kan. Tapi kadang-kadang nggak dengar kan. Semua ikut kan. Kalau ditaklik kayak gitu boleh nggak? Kamu nggak tahu. Walau. Atau udah langsung aja alal amwat kan, atfal tadi masuk amwat juga kan? Iya. Boleh. Iya, boleh. Ya itu mah. Oh, maksudnya doanya gitu. Bukan niatnya. Oh, niatnya. Kalau niat mah usolli ala man shalla alaihil imam. Udah langsung itu aja. Iya, saya mensolatkan siapa yang disolatkan oleh imam. Domilnya. Hah? Yang dimaksud domilnya. Doanya kan? Iya. Nah, nggak apa-apa doa mah. Nggak masalah. Oh, gimana bagusnya? Bagusnya dijamain. Hum aja semuanya. Iya, semuanya. Iya, jadi ini bukan masalah niat, masalah doa. Kalau doa mah sunnah, jadi nggak apa-apa. Agak bebas kalau sunnah. Iya. Kalau misalkan kita lihat sholat maghrib, kan imamnya isya gimana tuh? Kita sholat maghrib, Imamnya isya. nah imamnya isya. Nah, pertama gini, boleh apa enggak nih? Ini kita nggak tahu kan? Iya, oh nggak tahu. Iya. Nah, di sini ada 2 masalah nih. Masalah pertama boleh apa enggak? Ini masih rekam. Oh masih awal, ya nggak apa-apa sih. Apa namanya? Hukumnya boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Nah, mazhab Syafi'i boleh. Ikhtilafun niyah boleh. Ikhtilafun niyah boleh. Nah, sekarang ininya apa namanya? Salamnya. Kita sholat maghrib, ya dia sholat isya. Nah maka dia tatkala sholat pas udah rakaat terakhir dia duduk. Dia boleh pilih 2. Boleh ini mufaroqah. Nah mufaroqah ini kurang recommended. Ya mufaroqah kurang recommended. Nah yang kedua dia duduk sampai rakaat, sampai imamnya Tahiyat terus dulu. iya sampai ini kita tahiyat aja terus. Di rakaat Ada ketiga kita tahiyat. Iya. Jadi bareng kan imamnya mulainya bareng nggak masbuk. Ya. Nah maka pas rakaat ketiganya kita diam. Ada lagi? Bisa aja Ustaz duduk kan. Duduk aja. Hah? Baca terus. Ya. Ngulang doa ini. Boleh doa. Dia kan kalau dia kan takutnya ngelamun. Ya takutnya kan. Ngapain nih dia banyak ngapain nih dia Iya doa. Nah, pokoknya dalam bab sholat kalau ada nganggur maka doa. Doa boleh di mana aja ya. Kecuali di ruku. Kalau ruku boleh doa tapi nggak sunnah. Antum diri doa boleh, antum sujud doa boleh, antum lagi julus baina sajdatain doa boleh. Ada lagi? Kalau misalnya kita masbuk di mazhab Syafi'i atau sholat bertiga lah, kan kalau misalnya berdua kan jelas di sampingnya. Kalau bertiga itu dia langsung mundur ke belakang atau kiri kanan dulu. Anda pernah dengar itu kalau bertiga itu 3 kiri kanan dulu, baru habis itu yang baru kalau berempat baru mundur, atau langsung 2 aja atau gimana sih? Kayaknya langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Langsung ke belakangnya. Sungai tanah langsung ke belakangnya. Udah? Cukup? Ya. Kita akhiri. Ya, mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.